Shalom, shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik telah mempercayakan satu hari lagi buat kita. Hari ini Kamis 10 Februari tahun 2022. Tuhan sudah memelihara kita sepanjang malam dalam tidur kita, dan kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-33, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari, pasal yang ke-33, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Doaku, kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Judul perenungan kita hari ini, karena kasihnya ia harus menegur kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Penyesalan tidak pernah datang di depan, tetapi muncul di belakang atau di kemudian hari. Benar bukan? Maka alangkah bijaknya bila sebelum melakukan segala sesuatu kita pikirkan masak-masak sebab dan akibatnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Hal ini dialami oleh Manasye. Sebagai raja ia merasa dirinya mampu, kuat dan punya kuasa dan harta yang melimpah. Itulah sebabnya ia tidak lagi menghiraukan firman Tuhan. Ia hidup dalam ketidaktaatan. Manasye melakukan kejahatan yang luar biasa. Padahal ia tahu firman dan ia sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan ia lebih memilih mendengarkan nasihat dari penasehatnya yang jahat dan menuruti rakyatnya daripada mendengarkan nasihat dari Nabi Tuhan. Dan lebih keji lagi, Manasye mendirikan bukit-bukit pengorbanan kepada dewa-dewa. Tidak hanya itu, ia juga rela mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai persembahan kepada Baal. Sungguh, hati Manasye sudah benar-benar sesat dan gelap. Namun saat ditegur dan diingatkan Tuhan, ia tidak bergeming seperti tertulis. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Manasye benar-benar dipermalukan. Meski demikian, Tuhan panjang sabar dan penuh kasih. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Maka supaya tidak terlalu jauh tersesat dengan terpaksa, Tuhan akhirnya menghukum Manasye. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya bangsa ini bertobat. Maka dalam keadaan terjepit inilah Manasye baru menyadari kesalahannya. Ia datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. Mendengar kesungguhan hati Manasye, akhirnya hati Tuhan pun luluh. Tuhan pun melepaskan dia dari tangan Raja Asyur. Lalu Manasye mulai hidup dalam pertobatan dengan menghancurkan dewa-dewa Baal. Patung-patung dan bukit-bukit pengorbanan pun dimusnahkannya. Akhirnya Manasye mengalami pemulihan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Jika saat ini kita sudah jauh dari Tuhan, segeralah bertobat. Jangan tunggu sampai kesulitan, penderitaan atau penghukuman Tuhan menimpa kita, barulah kita menyesal dan mau bertobat. Saat kita tahu kita telah salah, segeralah bertobat. Dan kiranya Roh Kudusnya menginsapkan kita akan semua kesalahan kita. Amin. Tuhan begitu mengasihi kita. Itu sebabnya Dia harus menegur, menasehati, dan kadang-kadang Dia harus menghukum kita dengan caranya agar kita kembali kepadanya. Hanya satu tujuan Tuhan, kita tetap dalam kemuliaannya untuk menerima anugerah yang besar yang telah disediakannya bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita akan satu hal. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita, meskipun kadang-kadang Dia harus menegur kita dengan keras. Diberkatilah kita semua. Kiranya firman-Nya digenapi dalam hidup kita, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Tidak ada dokter di atas segala dokter.
tabib di atas segala tabib. Namun kalau Tuhan mengizinkan kita menjalani proses kehidupan, tetaplah kuat di dalam Tuhan dan percaya Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anaknya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.